Sebelum kita mulai, boleh kita berdoa terlebih dahulu. Siapa pemimpin? Daus? Oke, silakan Daus. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke. Tepuk genap, kalian tepuknya ganjil. Ya, kalau ibu tepuk ganjil, kalian tepuknya genap. Ya, tepuknya genapnya cuma 2 kali aja, 2 kali tepuk. Kalau ganjil ya berarti 1 kali. Ngomong. Ya, tepuk genap. Ya, tepuk ganjil. Tepuk genap. Oke, Abdurrahman Ali, Ahmad Firdaus, Aisyah, Cut Farah, Daniel, Fahri, Farel, oke, Gifta. Belum itu, silakan buka handphonenya, ya. Kita mau coba untuk quizzes dulu, ya. Hanya 5 pertanyaan saja. Ya. Harus didesain terlebih dahulu. Nah, aplikasi Figma ini atau website, ya bisa kita bilang aplikasi tapi berbasis website, namanya Figma, ini digunakan oleh banyak perusahaan-perusahaan startup, ya, yang mereka membuat desain terlebih dahulu nih. Oke, ada pertanyaan untuk Figma-nya? Figma itu kayak semacam pembuatan web sebelum kayak apa ya? Misalkan kalau web itu kan ada coding-codingannya. Kayak ini kan Figma itu kayak langsung kan? Ya, kalau Kayak apa sih, kayak user interface itu kayak bisa ditaruh teks, gambar segala macam. ya, Untuk chat. ini betul nih. Untuk Figma ini kita nggak ngoding, jadi kita bangun template sama seperti Google Sites kemarin, ya. Ini juga kita bangun template. Hanya saja kalau di Google Sites kemarin kan kalian udah tinggal langsung jadi ya menu-menunya. Nah, kalau dia kalian yang membuat menu-menunya. Jadi nanti menu login akan masuk ke menu login. Menu sign up akan masuk ke menu sign up. Oke. Perhatikan nih kelompoknya nanti siapa aja. Nanti tolong duduk bersama dengan kelompok. Ya. Tim 1 ada Abi dan Gina. Holiza. Oke, kalau sudah tahu kelompoknya, silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Google Classroom, ya. Di sini kita masuk ke KD kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Ya, yang berisikan tentang macam style pada multimedia interaktif. Ini LKPD-nya, ya. Nah, di LKPD ini nanti silakan tuliskan nama kelompok kalian. Kalian akan mengerjakan yang LKPD 1 saja, ya. Pada hari ini hanya mengerjakan LKPD 1. Kalian akan berdiskusi, ya, tentang level interaktivitas pada sebuah multimedia interaktif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Ya, Abi, silakan. Itu apa kita hanya ngelampirin halaman webnya aja atau diketik juga gitu pengertiannya, Bu? Sumbernya masukkan di bagian bukti yang pertama, kemudian lalu itu kan nanti kan pengertiannya pasti panjang ya. Nah, itu nanti dibuat ringkasannya, kemudian diketikkan kembali di LKPD-nya. Paham? Ada, kalau kalian buka website ini ya, masing-masing itu punya ibaratnya kalau kalian mungkin merasakan, oh ini yang lebih interaktif kayaknya nih gitu. Yang ini kayaknya kurang deh gitu ya. Oke, silakan, ada yang mau berpendapat atau menyampaikan analisisnya? Dilihat dari level interaktivitas, yang memiliki level lebih tinggi adalah website Apple.
Alasannya karena tampilan pada web terdapat animasi yang tidak terduga, terus web awalnya itu gelap dan web akhirnya tuh terang gitu, Bu. Iya, terus tulisan yang smooth memudahkan kita untuk membaca web tersebut. Bagus, beri tepuk tangan buat Holida. Kalau yang Samsung mungkin dia masih mayoritas putih atau mungkin animasinya kurang ini ya. Oke. Lalu ada lagi? Siapa lagi yang mau berpendapat? Menurut saya lebih suka sama website yang Samsung ini, Bu. Karena walaupun tampilan awal itu biasa aja, tapi pas di scroll itu dia lebih menampilkan banyak animasi gitu, Bu. Jadi tidak bosan untuk dilihat. Dan juga kalau di website Samsung ini ada halaman berupa ulasan kita untuk menilai produk-produknya Samsung itu, kayak di rating gitu, Bu. Oke, bagus. Dan sih juga udah ada tertera harganya. Kalau saya lihat di website Apple itu nggak ada harga gitu, Bu. Jadi mungkin saya lebih suka website Samsung ini. Kalau Gifta melihatnya dari segi efisiensi dari si websitenya, ya, karena dia melihat kalau di websitenya Apple dia memang lebih canggih gitu ya. Ada seperti augmented reality-nya, tapi dia tidak memberikan informasi yang lebih detail gitu ya. Terutama kalau biasanya kan kalau orang akses website-nya pengen beli gitu ya. Nah, tuh pengen lihat dari segi harga. Terus dari segi ratingnya juga di Samsung diberikan, tapi kalau di Apple tidak. Dia hanya memberikan opininya dia saja. Aku berikan kesempatan kalian untuk berdiskusi ya. Mulai berdiskusi, mencari kajian literatur dan mengerjakan LKPD-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dan aktivitas yaitu pada level yang aktivitas 1. Nama ini kan ada linknya nih. Nah, linknya itu terisi yaitu pemakaian tutorial. Tutorial adalah format sajian. Yaitu pada project ini kita awali dengan proses untuk nilai. Lalu pada hari ini ada proses juga yaitu proses buka aplikasi Instagram. Lalu pada untuk payment itu discount lagi sudah punya akun atau belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya sendiri Reza Kurniasa Levi. Saya Sagita dari Kesi. Saya Cukara Ramadhania. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kajian literatur. Di satu dibacakan oleh Sagita. Oke, di bukti 1 format dari Santis. dimaksudkan pelajaran yang dalam penyampaian materinya dilakukan secara tutorial, sebagaimana layaknya tutorial, sehingga seluruh urutan instruksionalnya mirip dengan pelajaran. Kemudian Kalian punya sosmed. Kalau tidak punya, yang biru itu bikin terlebih dahulu atau register. Kalau yang atas yang hampir sama, cuma tadi ada perbedaannya. Ini sampai sudah masuk ke Instagramnya ya. Kalau sudah masuk login berarti bisa mengeksplor berbagai gambar video yang ada dalam Instagram gitu ya. Oke, bagus. Evaluasi mungkin ini nanti biar dilakuin lagi struktur flowchartnya. Kalau bisa lebih baik flowchartnya tuh jangan ke samping, jadi dia agak susah nih. Ya kan, jadi kecil kan. Kalau bisa tuh agak dari atas ke bawah, jadi terstrukturnya biar terlihat lebih jelas tulisannya. Itu kalau dari segi pembuatan flowchart. Ya, di sini saya perkenalkan nama saya Abdurrahman Ali.
Kegiatan pembelajaran diperlukan suatu media untuk meningkatkan efektivitas dari penyampaian informasi yang diberikan. Media dan sumber terbaik yang dapat digunakan sebagai sumber media komunikasi dalam pembelajaran adalah media interaktif. Kedua, menurut Diki, menjelaskan penyajian media pembelajaran dibentuk Flowchart login ke sebuah aplikasi. Pertama kita memulai lalu masukkan username dan password. Jika sudah dimasukkan, nanti akan memproses dari atas ke bawah gitu ya. Jadi terlihat jelas alur dari flowchartnya, dan ini juga termasuk default dasar dari flowchart kalau kita mau login, betul ya. Untuk penggunaan warna juga cukup bervariatif karena jadi biar bisa membedakan mana start, mana saat dia determinasi atau yang end-nya gitu ya. Bagus. Oke, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1. Oke, pada link pertama, kesimpulannya adalah pembelajaran drill and praktik merupakan teknik pelajaran yang dilakukan berulang kali untuk mendapatkan keterampilan dan kebutuhan untuk meminat secara otomatis. Untuk flowchartnya dimulai ya kan biasa, terus abis itu dimasukin password dari usernya itu. Nah, kalau passwordnya salah berarti diulang lagi ke sini, ke bagian sini, ke bagian login. Habis itu kalau misalnya passwordnya salah ini aksesnya akan ditolak. Jadi bisa. Oke, kalau begitu Ibu evaluasi sedikit ya. Kalau dari kajian literatur sudah cukup baik, mungkin tadi aja yang bagian game mungkin harus lebih ditekankan. Itu pesantren mana mungkin atau apa gitu ya, masalah pembelajarannya gitu. Oke, kalau itu nggak apa-apa. Lalu dilanjutkan dengan flowchartnya. Nah, kalau dari segi flowchart ini memang standarnya flowchart untuk login ya. Jadi kalau misalnya kalian masukkan username dan password, terus kalian login berhasil, ya ini dia hanya versi yang loginnya aja ya, nggak ada sign up ya. Kira-kira kesimpulan yang kalian dapat apa nih? Boleh perwakilan satu atau dua orang yang bisa menyampaikan. Hari ini kita sudah belajar ini, Bu. Yang tadi saya pelajari yaitu kita belajar sebuah multimedia interaktif yaitu pada style. Nah, style itu ada terbagi ada format penyajiannya, ada bidang pengimplementasiannya sama langkah-langkahnya. Yang pada penyajiannya ada tutorial, drill and practice, simulasi dan percobaan atau eksperimen, game dan permainan. Lalu pada pengimplementasiannya ada ekonomi, informasi dan komunikasi, iklan, pendidikan, game, ataupun kayak seperti virtual reality. Lalu pada langkah-langkahnya yang seperti kita ada di presentasi yaitu membuat flowchart salah satunya, dan ada lagi yaitu desain program, dan salah satunya lagi storyboard. Mungkin itu kesimpulan yang saya dapat hari ini. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Nanda. Multimedia, ya. Kita akan membuat project, kemudian dipresentasikan. Oke, kalau tidak ada, mungkin boleh bantu Ibu untuk berdoa, Daus. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya jangan lupa nih pesan Ibu, kita tadi make rapi, ya kan? Berarti kita akan kembalikan lagi secara rapi, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.